Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya khusus akan membahas dua saham, yaitu yang pertama adalah BBRI dan yang kedua adalah ITMG. Kenapa dua saham ini yang saya bahas? Saya jadi berpikir, apakah menarik jika kita melakukan dividend investing untuk dua saham yang bertolak belakang, yaitu yang pertama adalah banking yang terkenal dengan kinerjanya yang cukup stabil dan pembagian dividen yang juga cukup stabil. Dan yang kedua adalah saham batubara yang kinerjanya cukup fluktuatif dengan pergerakan harga saham dan dividen yield yang juga cukup fluktuatif. Apa jadinya jika kita mengkombinasikan kedua sektor ini? Kita akan melihat pada video kali ini. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Oh iya, sebelum lebih lanjut, informasi dulu bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kamu juga bisa mengotak-atik dengan menggunakan saham yang lain yang sesuai dengan kriteria dan ketertarikan kamu masing-masing. Saham yang disebutkan ini, baik itu BRI maupun ITMG, hanya dijadikan sebagai contoh saja. Sekarang mari kita bahas saja untuk aspek pertamanya. Mari kita lihat dulu, BRI pernah menyentuh angka tertingginya 6.450 dan harga saat video ini dibuat di angka 3.760. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 41%. Dan apabila harganya kembali lagi ke harga tertingginya, bisa naik sekitar 72%. Sedangkan untuk ITMG, harga tertingginya adalah 45.650 dan harga saat ini 22.100. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 51%. Dan jika harganya kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 107%. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain-nya. Memang untuk dividend investing kita tidak terlalu peduli dengan kenaikan atau penurunan harga saham dari sisi capital gain-nya. Tapi apabila kita memperhatikan hal itu, maka kamu akan menemukan informasi yang cukup menarik. Baik itu BRI maupun ITMG sudah turun sekitar 40-an hingga 50-an% dari harga tertingginya. Dan apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka persentase kenaikannya akan lebih besar dibandingkan persentase penurunannya. Ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi, kamu memang jika memiliki saham ini di harga rendah dan bisa menjualnya di harga all time high, maka ada potensi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 72 dan 107% untuk kedua saham ini. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu ternyata sebelumnya sudah membeli di harga yang tinggi dan harganya turun hingga ke angka saat video ini dibuat, kemudian kamu cut loss dan nantinya kamu akan membeli lagi untuk berharap kenaikannya di angka tertingginya, maka kamu butuh kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan yang sudah kamu alami sebelumnya. Ini merupakan hitung-hitungan matematika sederhana dari potensi penurunan dan kenaikan harga saham. Jadi pastikan sebelum harga sahamnya mengalami penurunan dengan drastis, kamu sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Apakah memang ingin hold dalam jangka panjang ataukah ingin cut loss? Jika ingin cut loss, sebaiknya mengambil keputusan sebelum harganya turun dengan signifikan. Karena butuh kenaikan yang jauh lebih besar apabila berharap harganya naik ke angka yang sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dari soal dividennya. BRI membagikan dividen per lembar dengan total 343 per lembar. Dari dividen ini terbagi menjadi dua, yaitu 208,4 untuk dividen final dan 135 untuk dividen interim. Sedangkan ITMG membagikan dividen dengan total 3.473 yang terdiri dari 2.245 ditambah 1.228. Nah, dengan memasukkan unsur harga saham saat video ini dibuat, potensi dividen yield BRI sekitar 9,1% dan potensi ITMG sekitar 15,7%. Apabila kita rata-ratakan kedua saham ini, mari coba kita total untuk rata-rata dividen yield dari ITMG maupun BRI. Nah, kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Maka akan ditemukan rata-rata dividen yield sekitar 14,8% untuk BRI maupun ITMG jika kita hitung secara rata-rata. Nah, ini juga cukup menarik karena dengan potensi yang sangat besar seperti ini, dividen yield yang bisa mencapai double digit, baik itu BRI maupun ITMG, sebenarnya hal ini bisa menjadi penyeimbang apabila portofoliomu mengalami penurunan dari sisi capital loss-nya. Dalam hal ini masih mengalami floating loss. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya bahwa dividen itu selain dari cash flow tahunan yang kita terima, dapat digunakan
digunakan juga sebagai penyeimbang apabila terjadi penurunan harga saham. Contoh, misalkan, katakanlah harga saham BRI yang kamu beli di angka Rp6.000 dan di tahun 2025 mereka membagikan dividen 343 per lembar saham. Nah, misalnya apabila harga saham saat video ini dibuat di angka 3.760, apabila kita membelinya di harga Rp6.000, maka coba kita hitung sini penurunan harga sahamnya berada pada angka berapa persen. Kemudian kita bagi dengan harga Rp6.000. Dari data ini kamu bisa lihat terjadi penurunan sekitar 37% dari harga Rp6.000. Sekarang bagaimana jika kita memasukkan unsur dividen? Harga beli kita yaitu Rp6.000 kita kurangi dengan dividen yang sudah diterima yaitu 343. Dengan kata lain, harga modal kita sebenarnya tersisa di 5.657. Kemudian kita kurangi 5.657 ini dengan harga saham saat video ini dibuat dan kita bagi lagi dengan harga modal kita. Maka kita akan memperoleh berapa persen penurunannya. Mari coba kita hitung di sini. Oke, kemudian kita bagi dengan harga modal kita. Maka penurunannya adalah sekitar 33 persenan. Angka ini masih lebih baik dibandingkan kita tidak memasukkan unsur dividen. Nah, itu artinya apa? Dividen ini memang sebagai cash flow tapi juga bisa sebagai meminimalisir potensi penurunan harga saham dari sisi floating loss-nya. Ini berlaku untuk semua saham, tidak hanya BRI, tidak hanya ITMG, tapi juga saham-saham lain yang rutin membagi dividen, dan apalagi dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini yieldnya signifikan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang mereka pernah bagikan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang akan kita lihat dari sisi proyeksinya. Nah, laba Q1 tahun 2025, BRI labanya 13,6 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan laba Q1 tahun 2024 15,8. Artinya turun sekitar 13,9%. Sedangkan untuk ITMG, laba Q1 tahun 2025-nya 1 triliun yang naik dari 965 miliar di Q1 tahun 2024. Itu artinya BRI mengalami penurunan laba 13,9%, sedangkan ITMG labanya naik sekitar 10,2%. Nah, apabila hal ini kita proyeksikan ke dalam angka dividen per share-nya, maka akan diproyeksikan dividen per share di tahun 2026 nanti jika mengacu pada data Q1 tahun 2025 adalah sebagai berikut. BRI yang awalnya dividen per lembarnya 343 turun 13,9% menjadi 296. Sedangkan ITMG yang awalnya dividen per lembarnya 3.473 dengan potensi kenaikan 10,2% akan menjadi 3.826. Itu artinya potensi dividen yield proyeksi BRI 7,9% yang turun dari 9,1, sedangkan ITMG naik menjadi 17,3% dari yang sebelumnya 15,7%. Ini merupakan hubungan yang cukup sederhana dari laba dan proyeksi dividen per share-nya. Semakin tinggi labanya dengan asumsi payout ratio-nya sama, berarti ada potensi kenaikan dividen per share di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Seperti BRI yang kamu lihat, labanya turun, berarti dividen per share-nya juga diproyeksikan turun. Untuk ITMG labanya naik, sehingga diproyeksikan dividen per share-nya juga naik. Tapi kembali lagi, ini masih mengacu pada data Q1 tahun 2025. Kita harus menunggu data Q2, Q3, dan Q4 agar supaya hasil proyeksi menjadi lebih realistis lagi. Karena ada kemungkinan di Q2 sampai Q4 labanya mengalami kenaikan atau labanya malah mengalami penurunan. Sehingga terlalu dini untuk kita memproyeksikan dari data Q1 tahun 2025. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa apabila coba kita rata-ratakan lagi berapa kira-kira persentase dividen yield rata-rata untuk dua saham ini. Nah, ini merupakan total dividen per share proyeksinya 4.121. Kemudian angka ini kita bagi dengan harga saham kedua saham ini yang kita hitung tadi. Maka kita akan memperoleh dividen yield sekitar 15,9%. Ini menarik, meskipun laba BRI mengalami penurunan dan meskipun proyeksi dividen per share-nya juga turun, tapi ternyata jika kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh angka dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya adalah 14,8%, tapi saat dengan data proyeksi ini menjadi 15,9%. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kenaikan dividen dari ITMG akibat adanya kenaikan laba. Nah, itu artinya ITMG bisa menjadi penyeimbang dari kinerja BRI yang mengalami penurunan. Sebenarnya ini juga berbicara tentang portofolio terdiversifikasi atau terkonsentrasi.
Jika kita menggunakan dua saham ini, maka kamu bisa lihat adanya penyeimbang dari kinerja ITMG yang mengalami peningkatan terhadap BRI yang mengalami penurunan. Nah, tapi bagaimana? Misalkan kita hanya membeli saham BRI yang mana kinerjanya laba mengalami penurunan sehingga potensi dividen yield secara total memang mengalami penurunan dari 9,1 menjadi 7,9%. Tapi di sisi yang lain, apabila portofolio terkonsentrasi kita hanya ITMG, labanya mengalami kenaikan dan otomatis dividen yieldnya juga naik dari 15,7 menjadi 17,3%. Dan ada opsi ketiga, yaitu dengan portofolio diversifikasi, katakanlah BRI dan ITMG. Dengan penurunan kinerja BRI dan kenaikan kinerja ITMG, maka secara rata-rata dividen yield bisa naik dari 14,8 menjadi 15,9%. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu. Kamu yang menentukan ingin menggunakan skema portofolio yang seperti apa. Sesuaikan dengan karakter dan kenyamanan kamu masing-masing. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu peroleh dari pembahasan kali ini. Ingat, kamu bisa menyesuaikannya tergantung kepada saham yang kamu tertarik untuk analisa lebih lanjut. Entah itu BRI, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, dan lain sebagainya. Dan untuk saham-saham di bidang batubara, kamu juga bisa menggunakan saham-saham yang lain, seperti ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah informasi sederhana terkait potensi dividen investing dari dua saham dengan dua sektor yang bertolak belakang. Dan kamu juga perlu ingat bahwa dengan adanya kenaikan dari dividen yield tentu saja akan berdampak kepada semakin cepatnya balik modal dari sisi dividen yang kita terima setiap tahunnya. Dengan adanya potensi katakanlah misalkan 10%, berarti secara sederhana bisa kita hitung mungkin akan balik modal sekitar 10 tahun. Begitu juga seterusnya. Semakin tinggi dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih cepat dan semakin rendah dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih lambat. Tapi ingat, ini masih proyeksi juga. Kita harus menunggu data di masa depan seperti apa, terus update kinerjanya agar supaya bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi? Ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi? Di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu? Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta. Saham B misalkan dengan harga Rp2.000 kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C yang berada pada harga Rp5.000 kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D dengan harga saham 10.000 kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah.
Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham ya. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp9.000, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak 1 kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000. Semakin berkurang, dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka Rp600, dan kita kalikan, misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham, artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan pembelian apabila harga turun ke angka Rp1.000. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham, tersisa 1.500, dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000 misalkan harga sahamnya turun menjadi angka Rp8.000 dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa 8 juta rupiah. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi nol apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini. Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli 1 saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga Rp1.000. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka Rp1.000 turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka Rp800 turun menjadi angka Rp700. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka Rp600 dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka Rp500 dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dana alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka Rp100. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham, artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dana alokasi kita masih tersisa 54 juta dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio.
Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi. Plus minus keduanya, bisa kamu lihat di sini dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka 1.000 rupiah ke angka 100 rupiah, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga Rp1.000, saham B di harga Rp2.000, saham C di harga Rp5.000 dan saham D di harga Rp10.000. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham yang mana harga awalnya adalah Rp1.000 sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal Rp10.000, Rp5.000 dan Rp2.000. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya bisa kamu lihat di sini. Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga Rp1.000 saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan Rp100, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian dan harga sahamnya turun ke angka Rp50 pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik, yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana 1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana
dana 2.500.000. Angka sisa dana ini 4 juta rupiah bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silakan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silakan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.